Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya pada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Selawat berangkaikan salam kita ucapkan kepada junjungan umat, yakni Nabi Muhammad SAW berupa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Novia Anissa, dan rekan saya, Nafisa Arini. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan hasil diskusi kami tentang materi fenomena morfogenesis, yakni simetri dan diferensiasi. Untuk materi pertama, akan saya bacakan sendiri. Simetri. Simetri adalah sifat suatu benda atau bahan yang juga bisa disebut untuk bagian-bagian tubuh, tumbuhan, batang, daun, maupun bunga. Jika benda tadi oleh sebuah bidang dapat dibagi menjadi dua bagian sedemikian rupa sehingga keadaan bagian itu dapat saling menutupi. Jadi, seandainya bidang itu kita jadikan tempat untuk melipat, maka benda tadi dapat dijadikan suatu benda yang setangkup atau simetri. Bunga sebagai suatu bagian tubuh tumbuhan dapat pula mempunyai sifat simetri. Selanjutnya itu macam-macam simetri pada bunga. Yang pertama, radial atau actinomorphous, yaitu bunga dapat dibelah oleh sebuah bidang simetri dalam 3 atau 6 jurusan dan setiap dibagi akan menghasilkan bagian sudut yang sama rata dan sebangun. Dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya bilateral atau zygomorphous, yaitu bunga dapat dibagi oleh bidang simetri dalam satu jurusan yang sama dan sebangun atau setangkup tunggal. Setiap penyimpangan sudut dan simetri radial menghasilkan bunga bilateral. Untuk simetrinya dapat dilihat pada gambar. Simetri bilateral itu ada setangkup tegak jika bunga simetrinya berimpit dengan bidang median, misalnya itu bunga telang atau Clitoria ternateae. Selanjutnya itu ada setangkup mendatar, yaitu jika bidang simetri tegak lurus pada bidang median dan tegak pula pada arah vertikal, misalnya pada bunga Corydalis. Selanjutnya ada setangkup miring, yaitu jika bidang simetrinya memotong bidang median dan dengan sudut yang lebih kecil atau lebih besar dari 90 derajat, misalnya itu bunga kecubung. Selanjutnya ada asimetri atau asimetrus, yaitu bunga tidak bisa dibagi oleh bidang simetri menjadi bagian yang sama atau setangkup. Contoh gambarnya ada pada slide. Selanjutnya tuh perkembangan simetri. Perkembangan simetri pada tumbuhan dikotil, awal embrio berbentuk bulat, sedangkan embrio dewasa memiliki struktur simetri bilateral sepanjang subbasal, apikal, dan memiliki 2 kotiledon. Simetri bilateral berasal dari simetri aksial pada embrionik tumbuhan terjadi pada transisi dari tahap globular ke bentuk hati. Simetri yang ditandai dengan berhentinya pertumbuhan seragam dan permulaan 2 kotiledon, pada titik ini pembelahan sel terjadi di bagian kotiledon dan sel di celah kotiledon berhenti membelah sehingga menghasilkan embrio berbentuk hati. Menurut
Wardlaw yaitu tahun 1955 mengemukakan bahwa transisi dari simetri aksial ke simetri bilateral dapat dijelaskan dengan adanya gradien bilateral di kantung embrio. Hasil dari embryogenesis somatik dalam kultur jaringan tanaman menunjukkan bahwa perubahan simetri tampak disebabkan oleh faktor endogen. Menurut Liu dan kawan-kawan, itu dalam penelitiannya dalam jurnal The Plant Cell menyajikan bukti bahwa perubahan simetri dapat diblokir oleh penghambat polar auxin transport. Jadi, polar auxin transport dalam embrio penting untuk pembentukan dua kotiledon. Sebagai kesimpulan, data menunjukkan bahwa polar auxin transport berperan penting dalam pembentukan kotiledon selama perkembangan embrio. Gangguan pada transport ini menyebabkan kegagalan dalam transisi dari simetri aksial ke bilateral dan mengakibatkan pembentukan embrio dengan kotiledon yang menyatu. Hipotesis perkembangan flora simetri. Perkembangan zigomorfi terjadi selama fase yang berbeda dari ontogeni bunga di berbagai spesies. Ini mendukung hipotesis mengenai beberapa asal monosimetri spesies dengan perkembangan akhir zigomorfi biasanya ditemukan dalam kelompok taksonomi yang sebagian besar adalah actinomorphic. Posisi bunga dalam perbungaan atau inflorescence juga tampak berperan penting dalam kesimetrian bunga. Perbungaan A majus memiliki pertumbuhan yang tidak pasti, namun pada alar resesif yang menghasilkan mutan dengan bunga terminal, bunga-bunga ini memiliki simetri radial dan semua organ mirip dengan yang ada pada zigomorphic pada umumnya, sehingga mereka adalah mutan pelorik. Peloris itu adalah atau peloric flowers adalah produksi abnormal bunga actinomorphic pada spesies yang biasanya menghasilkan bunga zigomorphic. Lingkungan asimetri dari meristem aksilar bunga dari perbungaan mungkin diperlukan untuk oksigen yang mengendalikan simetri bunga zigomorphic. Oleh karena itu, evolusi zigomorfi dan evolusi perbungaan mungkin terkait erat. Hipotesis dibagi ke dalam 4 kelompok berdasarkan tahap proses penyerbukan, di mana seleksi oleh penyerbukan berpengaruh pada simetri bunga. Yang pertama ada kondisi lingkungan, yang kedua persepsi oleh penyerbuk, yang ketiga adalah pemrosesan informasi, misalnya itu kemampuan belajar dan preferensiasi bawaan oleh penyerbuk, dan yang terakhir ada pola aktivitas, yaitu perilaku dan pergerakan penyerbukan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nafisa Arini. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya adalah mengenai diferensiasi. Menurut Deden Abdurrahman tahun 2008, diferensiasi pada tumbuhan adalah perubahan yang terjadi pada tumbuhan dari keadaan sejumlah sel membentuk organ-organ yang mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda. Pertumbuhan pada tumbuhan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Lalu menurut Ricky Firmansyah tahun 2007, diferensiasi pada tumbuhan adalah suatu proses yang menyebabkan sel dengan struktur dan fungsi sama pada tumbuhan menjadi berbeda. Proses ini terjadi selama hidup tumbuhan, serta selalu diikuti oleh berbagai perubahan fisiologis yang kompleks. Salah satu proses penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan adalah diferensiasi, di mana jaringan meristem yang terdiri dari sel-sel punca atau stem cell yang selalu aktif membelah untuk menghasilkan sel-sel punca baru
berubah menjadi jaringan-jaringan lain dengan tugas-tugas khusus untuk melaksanakan berbagai tugas yang diperlukan oleh tumbuhan tersebut untuk menopang kehidupannya. Pada proses diferensiasi, sel-sel punca atau stem cell ini yang awalnya belum memiliki tugas-tugas khusus mengalami perubahan baik perubahan struktur, fisiologi, maupun biokimia, sehingga masing-masing memiliki kualifikasi yang berbeda-beda tergantung fungsi jaringan yang akan dibentuknya. Selanjutnya ada macam-macam diferensiasi. Sel-sel hidup yang telah berdiferensiasi dan kehilangan kemampuannya untuk membelah dapat memiliki kembali kemampuan membelah dalam kondisi tertentu. Fenomena ini disebut juga sebagai dediferensiasi. Misalnya pembentukan meristem cambium gabus dan cambium intervaskuler dari sel-sel parenkim. Selanjutnya, ada meristem atau jaringan yang mampu membelah dan menghasilkan sel-sel, kemudian kehilangan kemampuan untuk membelah kembali, tetapi mampu melakukan fungsi tertentu, disebut rediferensiasi. Sekian saya kembalikan pada moderator. Baik, sekian hasil diskusi dari kami. Kami ucapkan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.